Bapak dosen, dan serta teman-teman sekalian. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 atau kelompok D akan presentasikan materi tentang sistem akustika. Sebelum kami melakukan presentasi, adapun anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Rika Elistia Dewi dengan NIM 04, yang selanjutnya ada Kelvin Ranggo dengan NIM 032. Selanjutnya saya sendiri, Adi Jaya dengan NIM 014. Selanjutnya ada Afial Adinanta dengan NIM 015. Lalu ada Devi Nirmala Putri dengan NIM 018. Ada Yumi Cahaya Putri dengan NIM 028. Dan ada Adrian Restu Wisana dengan NIM 028. Selanjutnya ada Agung Agung Bagus Agria Jagat Ita dengan NIM 038. Selanjutnya ada Chandra Wahyu Pramana dengan NIM 045. Adapun topik pembahasan yang kami bahas pada materi ini yaitu ada istilah dan pengertian akustika, yang kedua ada prosedur perancangan, yang ketiga ada strategi umum penanganan kebisingan, yang keempat ada strategi penanganan kebisingan ruang luar, yang kelima ada strategi penanganan kebisingan ruang dalam, yang keenam ada auditorium, yang ketujuh ada strategi untuk ventilasi, yang kedelapan ada penanganan untuk resonansi, yang terakhir ada pemilihan bahan akustik. Saatnya ada materi akustik buatan. Yang dibahas itu ada istilah akustik buatan, yang kedua ada sistem tata suara elektronik, yang ketiga ada pertimbangan akustika dalam memilih rumah, yang keempat ada bangunan ibadah, yang yang kelima ada gedung konser, yang keenam ada ruang mesin dan perlengkapan, yang terakhir ada kesimpulan. Istilah dan pengertian akustika akan dilanjutkan atau dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi istilah dan pengertian akustika alami itu diantaranya yaitu akustika, yang dimana adalah ilmu tentang bunyi. Akustika dibagi menjadi dua, yaitu akustika ruang yang menangani bunyi-bunyi yang dikehendaki. Yang kedua itu ada kontrol kebisingan, yaitu menangani bunyi-bunyi yang tidak dikehendaki. Selanjutnya yaitu ada bunyi atau sound, adalah gelombang getaran mekanis dalam udara atau benda padat yang masih bisa ditangkap oleh telinga normal manusia. Rentan frekuensi yaitu 20 sampai 20 ribu Hz. Yang pertama itu ada suara atau voice. Yang kedua ada bunyi udara. Bunyi udara tersebut yaitu bunyi yang merambat lewat udara. Kemudian ada bunyi struktur, yaitu bunyi yang merambat melalui struktur bangunan. Kemudian ada kecepatan bunyi. Kecepatan rambat bunyi pada media diukur dengan meter per detik. Kecepatan rambat bunyi di udara adalah 340 meter per detik. Kemudian kecepatan bunyi pada suhu seperti pada gambar yang di bawah tersebut, yaitu pada suhu min 20, kecepatan rambat bunyi yaitu 319,3 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu ada frekuensi bunyi, adalah jumlah getaran per detik dan diukur dengan Hz. Juga dapat menentukan tinggi rendah bunyi. Kemudian ada oktav, adalah jarak dua bunyi yang merupakan kelipatan frekuensinya. Baik. Kemudian ada kebisingan, adalah bunyi atau suara yang mengganggu.
ambang bunyi adalah intensitas bunyi sangat lemah yang masih dapat yang masih dapat didengar telinga manusia, berenergi 10 W per m kuadrat. Ambang bunyi ini disepakati mempunyai tingkat bunyi 0 dB. Kemudian ada ambang sakit, yang dimana adalah kekuatan bunyi yang menyebabkan sakit pada telinga manusia, yaitu berenergi 1 W per m kuadrat. Kemudian bisa dilihat pada gambar di bawah itu ada skala panjang gelombang, dan pada gambar di samping terdapat perbandingan tingkat bunyi. Next. Kemudian ada kriteria kebisingan, yang dimana kriteria kebisingan tersebut juga merupakan bunyi latar yang diperkenakan agar aktivitas tidak terganggu, atau tingkat kebisingan rendah untuk ruang tertentu menurut fungsi utama. Kemudian ada pengurangan kebisingan, adalah pengurangan kekuatan bunyi diukur dalam dB. Kemudian ada kriteria pengurangan kebisingan, atau merupakan perhitungan rata-rata. Kemudian ada ABC weighted decibel, atau dalam kurung dB, adalah koreksi terhadap tingkat bunyi nyata untuk menyesuaikan dengan perasaan manusia. Yang A tersebut merupakan sangat mengurangi kesepakatan pada bunyi frekuensi rendah. Yang B tersebut merupakan sedikit mengadakan penyesuaian. Yang C tersebut merupakan tidak mengubah ukuran. Kemudian ada tingkat kebisingan yang diperoleh, adalah tingkat kebisingan yang diperkenakan terjadi di suatu ruang agar aktivitas tidak terganggu. Contohnya seperti ruang tidur pribadi pada malam hari. Tingkat kebisingan yang melebihi 25 dBA maka akan terganggu. Selanjutnya itu ada kehilangan transmisi, adalah daya medium untuk menghambat bunyi diukur dengan dB yang berbeda setiap frekuensi. Jadi pori-pori mengurangi TL hingga 15. Kemudian ada kekerasan, adalah kekuatan bunyi yang dirasakan oleh telinga manusia diukur dengan fon atau dBA. Kemudian ada kekerasan bunyi ini dibedakan dengan tingkat bunyi atau sound level. Kemudian ada bunyi ambient atau ambient sound, adalah bunyi total di suatu ruang diukur dengan dB. Bunyi ini sangat mempengaruhi tingkat kebisingan. Contohnya seperti dalam kereta api yang sedang berjalan, maka suara bicara di rumah pada malam hari. Di sampingnya itu terdapat tingkat kebisingan yang diperoleh pada gambar. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai istilah-istilah dan pengertian ketika di sini ada bunyi dengung atau reverberant sound. Itulah bunyi yang dipantulkan. Soalnya ada waktu dengung. Reverberant times, bisa disingkat TX, adalah waktu yang diperoleh oleh bunyi untuk berkurang 60 desibel. Biasanya dihitung dalam bentuk detik atau DDK. Soalnya ada serapan atau absorption, adalah perbandingan antara energi yang tidak dipantulkan kembali dengan energi bunyi yang keseluruhan yang datang. Soalnya ada penyerapan bunyi, sound absorbing, atau kemampuan suatu bahan untuk meredam suatu bunyi yang datang. Dilihat pada gambar di samping, ini merupakan suatu tabel yang menjelaskan tentang waktu dengung suatu bunyi di suatu ruangan. Bisa dari sini,
Ini batasnya. Waktu di bawah ini adalah waktu dengung atau DTK, dihitung dengan detik. Soalnya ada percakapan, ini percakapan, percakapan dengan dan musik. Ini musik. Ada tiga tingkatan yang ada pada satu ruangan tersebut. Lalu ada ruangan yang dihitung yaitu ruang mati atau bunyi yang hilang secara cepat, dan juga ada ruang hidup yang bunyinya bertahan lama atau dengungan bertahan lama. Bisa dilihat pada percakapan kotak yang ini. Ini adalah waktu dengung percakapan yang bisa dengar dengan waktu 0,2 sampai 1,0. Itu ada ruang studio rekaman dan siaran, uh, kelas sekolah dasar, ruang kuliah, dan uh, ruang kuliah. Soalnya di sini ada percakapan dan musik ada di kotak sebelah sini. Itu berkisaran waktu dengung bunyi yang dimaksud itu sampai 1 sampai 2 detik. Itu termasuk ruang teater kecil, auditorium sekolah, atau gereja. Artinya itu ada musik. Musik ada di sebelah sini. Waktu dengungnya itu termasuk ke dalam ruang hidup atau bunyi dengung dengan tingkat bunyi yang bertahan lama. Itu sampai tingkatnya 2,0 sampai 2,6 detik. Selanjutnya ada ke depan bunyi atau sound proofing. Ada kemampuan suatu bahan untuk menahan bunyi atau mengurangi intensitas bunyi dengan datang suatu sisi ke sisi yang lain dengan hitungan desibel. Selanjutnya ada papan akustik atau akustik broad atau bahan yang dikhususkan untuk menyerap bunyi dengan frekuensi tertentu. Artinya ada intensitas bunyi. Intensitas bunyi ini adalah suatu energi bunyi yang dihitung per luas dan diukur dengan weight per meter kuadrat. Selanjutnya ada tingkat bunyi, sound level, ataulah perbandingan logaritmes energi suatu sumber bunyi yang sumber bunyinya diajukan dengan ukuran. Selanjutnya ada warna bunyi atau timbre, adalah efek yang ditimbulkan oleh perpaduan antara beberapa frekuensi bunyi. Di sini ada tabel yaitu intensitas bunyi yang ada beberapa sumber, yaitu ada roket ruang angkasa, itu mencapai lebih dari 10 weight per meter kuadrat dengan tingkat intensitas lebih dari 190 desibel, dan seterusnya ada di tabelnya. Seterusnya itu ada pengaruh jarak terhadap bunyi. Yang ini berpengaruh terhadap tingkat bunyi, atau level sound level. Bisa dilihat pada gambar. Di sini adalah sumber bunyi yang bersuara. Ini adalah frekuensi atau gelombang bunyi, atau jarak, atau itu adalah gelombang bunyi, dan selanjutnya ini adalah jarak antara gelombang-gelombangnya. Misalnya 2 meter jaraknya, itu frekuensi yang ditimbulkan itu sebesar 90 desibel. Jika dipanjangkan atau sampai 4 meter itu 84 desibel. Itu jadinya akan menurun. Jadi kesimpulannya, ketika jarak mempengaruhi suara akan menjadi lebih kecil jika jaraknya lebih jauh dari sumber suara. Di sini ada tingkatan bunyi dari beberapa sumber bunyi yang kami dapatkan. Itu ada
Yang pertama dari frekuensi rumah, ruang luar, transportasi, dan juga ruang dalam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek perancangan akustika alami. Dalam akustika alami ada beberapa aspek perancangan, di antaranya itu ada yang pertama prosedur perancangan, yang kedua ada strategi umum penanganan kebisingan, yang ketiga ada strategi penanganan kebisingan ruang luar, yang keempat ada strategi penanganan kebisingan ruang dalam, yang kelima ada auditorium, yang keenam ada strategi untuk ventilasi, yang ketujuh ada penanganan rasional, yang kedelapan ada pemilihan bahan untuk akustika yang ada di rumah atau di alami. Sini ada prosedur perancangan. Ada 4 elemen khusus yang harus diingat. Yang pertama itu ada sumber bunyi. Ketika yang kita pelajari itu adalah akustika, itu adalah bunyi. Kita harus mengetahui ada sumber bunyi. Yang selanjutnya ada penerima. Penerima yang disebut itu bisa lihat itu pada gambar, itulah manusia sendiri atau makhluk hidup lainnya yang memiliki indera pendengaran. Selanjutnya ada media pengantar. Nah, media pengantar ini bisa benda-benda mati ataupun benda hidup yang ada di sekitar kita, yang bisa memantulkan atau memperantara suatu sumber bunyi tersebut. Sedangkan sumber bunyi itu ada 2, sumber suara yang langsung dari sumber bunyinya, ada sumber bunyi atau sumber bunyi pantulan. Itu ada, soalnya ada gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi ini termasuk dalam frekuensi bunyi. Frekuensi bunyi itu dibagi menjadi 3, yaitu ada infrasonik, yaitu yang diukur sampai 2 Hz sampai 20 Hz. Yang kedua itu audiosonik, 20 Hz sampai 20.000 Hz yang bisa didengar oleh manusia. Selanjutnya ada frekuensi bunyi atau gelombang bunyi yang mencapai 20.000 Hz sampai 200.000 Hz yang disebut ultrasonik. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa prosedur yang dapat digunakan untuk membantu perancangan akustik suatu ruangan. Nah, di sini ada mengenali fungsi, itu yang pertama. Dalam kita merancang suatu bangunan yang ditinggali misalnya atau untuk upacara tertentu, itu kita harus mengenali fungsi utama suatu ruangan. Karena kenapa? Karena suatu fungsi pada ruangan tersebut kita bisa menganalisis apa saja sih yang diperlukan untuk kebutuhan yang ada di sana, seperti kebutuhan akustika. Nah, dalam hal ini saya membaca bahwa fungsi ruang ceramah dan fungsi ruang pengalaman musik gereja itu berbeda. Karena waktu dengung yang ada di fungsi ruang ceramah itu lumayan cukup singkat daripada fungsi ruangan pengalaman musik yang ada di gereja. Dari hal ini bisa kita menentukan bentuk ruangan, volume, permukaan, bisa dinding, langit-langit, dan lantai. Dalam hal ini juga kita bisa menganalisis fungsi utama ruangan dan juga mengenal karakteristik dari audiens dalam ruangan tersebut. Selanjutnya ada mengenal lingkungan sekitar ruangan. Nah, selain kita mengetahui fungsi bangunan, dari sebelum kita merancang akustika dalam ruangan, kita harus mengetahui lingkungan sekitar dalam bangunan tersebut. Apa saja sih sebenarnya bangunan, apa saja sih lingkungan yang ada di sekitar lingkungan sana, bising atau tidak. Nah, di sini saya menemukan beberapa contoh lingkungan yang sangat bising. Itu ada yang pertama itu di pinggir rel kereta api, yang kedua ada di dekat dengan jalan raya, yang ketiga itu dekat dengan bandara. Dalam hal tersebut diperlukan transmission loss atau TL, suatu penutup bangunan yang bisa juga mengatur bisa juga dengan mengatasi pengelompokan ruang atau zoning, supaya pada bangunan tersebut tidak ada hembusan suara yang masuk dari luar. Selanjutnya ada merancang detail. Nah, setelah kita memahami tentang lingkungan sekitar, kita juga harus memerlukan bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk menutup suatu ruangan agar suara yang ada di luar tidak masuk. Di sini saya mendapatkan bahwa
bahan yang bisa menutupi suatu ruangan itu memiliki karakteristik bahan yang berpori, seperti contohnya karpet atau kain. Di sini ada strategi umum untuk penanganan kebisingan. Langkah pertama dalam mengatasi kebisingan dengan mengatur sedemikian rupa agar bunyi pengeluaran intensitas menjadi minimal. Bila memungkinkan, tutup sumber kebisingan dengan menggunakan bahan yang memiliki hambatan suara tinggi, dalam kurung TL besar sehingga transmisi besar. Berikut merupakan beberapa cara mengurangi kebisingan dari mesin. Yang pertama adalah ledakan, dapat dikurangi dengan merancang ulang kamar pembakaran. Yang kedua, aliran tumbulun atau penyebab kebisingan. Yang ketiga, ada aliran bolak-balik, tidak boleh digabung dengan ruang bersonan. Yang keempat, ada gesekan mesin, dapat dikurangi dengan lubrikasi. Yang kelima, ada pemakaian pondasi berpegas. Bila tidak mau mengetahui sumber kebisingan secara langsung, tangani dengan media rambat bunyi. Jika kedua hal tersebut tidak memungkinkan, maka terpaksa penanganan kebisingan dilakukan pada penerimaan bunyi atau pelindung telinga atau air portor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi penanganan kebisingan khusus di bagian ruang luar. Lebih spesifik, adapun strategi penanganan kebisingan untuk ruang di bagian luar, yaitu antara lain. Yang pertama, ada dengan memanfaatkan jarak antara tingkat bunyi akan semakin berkurang bila jaraknya semakin besar. Untuk bangunan yang kritis, bila mungkin carilah lokasi yang gangguan kebisingannya minimal. Dapat juga contoh di gambar sebelah kanan ada untuk membuat studio rekaman atau hotel di dekat jalan, contohnya seperti gambar di sebelah kanan. Dapat juga memanfaatkan kontur tanah yang antara stabil atau yang kurang stabil. Misalnya di gambar yang kedua terdapat kontur tanah yang agak tinggi yang bisa juga mereduce suara yang masuk ke dalam bangunan. Dengan demikian juga kita juga dapat memiliki strategi yang tepat juga gimana caranya untuk biar mengurangi pemasukan suara dari luar. Dengan begitu bisa juga mengurangi biaya dan memanfaatkan beberapa material yang bisa mengurangi suara. Dan selanjutnya yang kedua, mengelompokkan kegiatan yang berpotensi bising dan memerlukan ketenangan. Contohnya dengan memisahkan antara ruang bermain dengan ruangan yang memiliki persyaratan tidak bising seperti ruang perpustakaan. Next. Selanjutnya, yang ketiga, bisa juga dengan memberi tabir atau horden sebagai alat pembantu penghalang bunyi. Selain itu juga dapat menggunakan material bangunan yang tahan bunyi seperti kain, gipsum, busa telur, polyester, rockwool, dan juga softboard. Dan selanjutnya, dengan memanfaatkan daerah yang tidak terlalu mensyaratkan ketenangan seperti sebagai perintah kebisingan dengan cara pengaturan daerah atau dengan cara zoning. Dan yang terakhir, dengan menjauhkan bukaan pintu seperti seperti pintu dan jendela dari sumber kebisingan. Contohnya peletakan pintu ke arah ruangan yang lebih senyap atau peletakan jendela ke arah ruangan yang tidak terlalu bising. Nah, seperti pada gambar, contohnya dengan meletakkan jendela di ruang halaman belakang agar tidak terlalu bising. Jika misalnya jendela ditaruhkan di halaman depan yang kebetulan juga merupakan area jalan raya, otomatis kebisingan juga bisa masuk ke dalam ruangan. Dan juga bisa diatasi dengan peletakan pintu juga yang tidak terlalu
dekat dengan area jalan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan strategi penanganan kebisingan ruang dalam. Lebih spesifik, adapun strategi penanganan kebisingan untuk ruang bagian dalam, yaitu antara lain, yang pertama, mengusahakan peredaman pada sumber kebisingan. Contoh, bisa dilihat pada gambar, seperti pada ruang rekaman, itu berfokus pada tempat untuk rekaman. Selanjutnya yang kedua, mengisolasi sumber kebisingan atau memakai penghalang bunyi, seperti yang ada di dalam teater bioskop. Yang ketiga, mengelompokkan ruang yang cenderung bising, menempatkan ruang-ruang yang tidak terlalu perlu ketenangan sebagai pelindung ruang-ruang yang memerlukan ketenangan. Contoh bisa dilihat pada gambar di bawah ini, itu ada kamar tidur sebagai ruangan yang tidak memerlukan kebisingan yang terlalu berat, itu dipisahkan dari ruang tamu, di mana ruang tamu itu merupakan ruangan yang tingkat kebisingannya lumayan. Selanjutnya, yang keempat, meletakkan sumber-sumber bising pada bagian bangunan yang masif, misalnya basement. Contoh, untuk area parkir bisa ditaruh di basement dan area seperti utilitas air bersih dan air kotor. Next. Selanjutnya yang kelima, ada mengurangi kebisingan akibat bunyi injak dengan bahan-bahan yang lentur. Nah, mungkin teman-teman pernah ke bioskop, itu pasti di lantainya terdapat karpet, itu berfungsi sebagai peredam bunyi yang diakibatkan oleh injakan. Nah, yang keenam, ada mengurangi kebisingan pada ruang bising dengan bahan peredam, seperti yang ditempelkan pada dinding ruang rekaman dan ruang bioskop. Selanjutnya yang terakhir, yaitu mengurangi kebisingan dengan memutuskan jalan perambatan bunyi melalui struktur bangunan dengan memisahkan ruangan. Seperti contoh pada gambar di bawah ini, yaitu memisahkan setiap ruangan dengan sekat tembok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada auditorium. Adapun strategi agar ruangan auditorium dapat digunakan untuk berbicara dengan baik. Yang pertama itu tingkat bunyi pembicara harus lebih besar 15 desibel dari kriteria kebisingan ruangan. Selanjutnya ada volume per kursi antara 2,25 sampai 4,25 meter persegi. Selanjutnya ada waktu dengung kurang dari 1,2 bila digunakan untuk teater. Diutamakan frekuensi 250 sampai 4000 Hz. Selanjutnya kurang dari 0,8 bila digunakan sebagai ruang kelas. Penyerapan bunyi disesuaikan dengan frekuensi bicara. Panel-panel diletakkan di dinding, bukan di langit-langit, karena langit-langit dimanfaatkan untuk memantulkan bunyi ke belakang. Next. Adapun perbedaan jarak antara bunyi langsung dan tak langsung kurang dari 11 meter. Selanjutnya ada bunyi latar belakang kurang dari 34 desibel MC25. Bila kapasitas lebih dari 500 kursi, sebaiknya memakai pengeras suara seperti sound. Kemiringan tempat duduk penonton lebih dari 7 derajat. Next. Selanjutnya ada strategi jarak untuk ekspresi wajah yang dapat dikenali dari jarak kurang dari 12 meter dan gerak tubuh kurang dari 20 meter dan gerakan besar yaitu kurang dari 30 meter. Dan terakhir yaitu sudut kursi sebaiknya berbentuk 140 derajat. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi untuk ventilasi. Untuk ventilasi alami ini sangat sulit diterapkan untuk ruangan yang mengharuskan kedap bunyi.
Prinsip dari ventilasi alami ini adalah membuat bukaan seluas-luasnya yang akan menyebabkan bunyi tidak dikehendaki dari luar tidak masuk ke dalam ruangan, kecuali memang diinginkannya agar elemen bunyi alam bisa masuk ruangan. Sebaiknya ruangan yang menghendaki pengendalian akustik ketat memakai ventilasi buatan AC saja. Beberapa pertimbangan AC. Yang pertama, untuk auditorium, angin merata dan pelan agar tidak berisik. Lubang di faser yang lebar akan mengurangi desis karena kecepatan angin yang rendah. Namun perlu diusahakan di faser merata agar kecepatan angin yang sesuai dapat mencapai penghuni secara merata. Ruangan ini sebaiknya memakai AC model sentral. Permukaan bagian dalam saluran udara dilapisi peredam dan dibelokkan. Yang kedua, untuk ruang-ruang biasa seperti kantor pribadi, ruang tidur dapat dipakai AC model terpisah yang tingkat kebisingannya rendah. AC model ini memiliki 2 unit terpisah, yaitu indoor dan outdoor. Keduanya dihubungkan dengan pipa untuk medium penyejuk dan pembuangan air kondensasi yang dapat melewati lubang berdiameter sekitar 7 cm. Karena kompresor ada di luar, maka kebisingan dapat ditekan. Next. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada penanganan resonansi. Biasanya mesin-mesin yang memiliki bagian bergerak selain mengeluarkan bunyi yang merambat melalui struktur dan dapat menyebabkan kebisingan di ruang luar. Oleh karena itu, jalan perambatan getaran perlu dipotong dengan meletakkan mesin pada landasan yang diberi peredam getaran. Prinsipnya, energi getaran diserap oleh pegas tadi. Pegas lembek dimanfaatkan untuk meredam getaran mesin rendah karena pegas tersebut mau mengikuti getaran atau guncangan mesin, sehingga energinya terserap. Yang kedua, sebaiknya pegas keras dimanfaatkan untuk meredam getaran tinggi. Yang ketiga, massa yang masif, berat, dan mengapung pada bahan yang lembek atau pegas akan meredam rentang frekuensi lebih lebar. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan bahan akustik. Dalam pemilihan bahan akustik perlu dipertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, ada mempunyai koefisien serap yang sesuai dengan kebutuhan penyerap. Penampilan sesuai dengan karakteristik ruang atau papan akustik yang putih berkesan murah buatan pabrik mungkin akan merusak estetika ruangan yang dimaksud untuk ruangan yang bersera estetik tinggi. Biaya pemasangan memadai, pemasangan mudah dan menyediakan akses mudah ke ruangan di belakang atau di atas papan akustik. Awet, dapat menahan kondisi kerja tentu, suhu, kelembaban, dan lain-lain. Tahan terhadap uap, air, dan kondensasi, tahap terhadap jamur. Memiliki bilangan pantul cahaya yang sesuai dengan rancangan pencahayaan ruangan, perawatan mudah, keterpaduan dengan elemen-elemen lain dalam ruangan seperti pintu, jendela, luminer, dan lain-lain, tidak terlalu berat jika mungkin mudah digeser. Jenis-jenis materialnya, material berpori bersifat menyerap suara pada frekuensi menengah dan tinggi. Material berpori seperti kayu, batu, karpet, busa, pet, dan kain adalah material yang sering digunakan sebagai material penyerap suara pada suatu ruangan. Susunan pori ini berfungsi untuk mengubah energi akustik menjadi panas. Setelah ada material berpola tidak rata, pantulan di sebuah ruangan dapat merusak kualitas kejernihan percakapan dan suara musik. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, umumnya dipasang panel-panel peredam suara. Akan tetapi panel tersebut peredam suara memiliki kelemahan, yaitu energi suara cenderung diserap oleh panel tersebut. Untuk mengatasinya, ada metode lain untuk mengurangi efek pantulan suara, yaitu dengan memasang panel diffuser.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada kesimpulan akustika alami. Dari pemaparan materi sebelumnya, kesimpulan yang dapat disimpulkan terkait akustika alami adalah sebagai berikut. Dasar bunyi adalah gelombang getaran mekanis yang dapat didengar oleh telinga manusia dengan rentang frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Intrasonik kurang lebih 20 Hz, audiosonik 20 sampai 20.000 Hz, dan ultrasonik lebih besar dari 20.000 Hz. Adalah jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensi. Ada konsep bunyi. Konsep-konsep penting meliputi intensitas bunyi, tingkat bunyi, tibre atau warna bunyi, waktu dengung, dan jenis-jenis bunyi seperti bunyi udara dan bunyi struktur. Berikutnya ada strategi penanganan kebisingan. Ada berbagai strategi untuk mengelola kebisingan, baik dari sumbernya langsung, melalui media perambatan, maupun pada penerimaan bunyi, contohnya bangunan bahan penyerap suara, isolasi sumber kebisingan, pengelompokan ruang, dan penggunaan perangkat pelindung telinga. Berikutnya ada perancangan ruang. Pengetahuan tentang fungsi utama ruang dan lingkungan sangat penting. Ruang dengan fungsi yang berbeda memerlukan perlakuan akustik yang berbeda pula, seperti waktu dengung yang disesuaikan dengan penyerapan bunyi yang tepat. Berikutnya ada ventilasi. Ventilasi dapat menjadi aspek krusial dalam mengatur akustik ruang. Meskipun menggunakan sistem ventilasi buatan atau AC bisa lebih tepat. Berikutnya ada pemilihan bahan. Pemilihan bahan akustik merupakan pertimbangan koefisien serap, tampil estetika, biaya pemasangan, perawatan, dan integrasi dengan elemen lain dalam ruangan. Berikutnya ada jenis-jenis material. Material-material seperti berpori, kayu, batu, karpet, busa, kain, dan berpola tidak rata memiliki peran khusus dalam penyerapan bunyi. Keseluruhan pembahasan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik dalam merancang ruang dengan akustik yang baik. Mengintegrasikan pengetahuan tentang sifat bunyi dan strategi teknis dalam merancang ruang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan yaitu istilah dan pengertian akustika buatan. Jadi sistem bunyi elektronik atau electronic sound system digunakan untuk memperkuat bunyi asli. Komponen sistem bunyi elektronik terdiri dari mikrofon, yaitu mengubah gelombang bunyi atau energi bunyi menjadi sinyal listrik. Yang kedua yaitu ada penguat atau amplifier, yaitu memperkuat sinyal listrik dari mikrofon. Kemudian terdapat loudspeaker yang mengubah sinyal listrik yang telah diperkuat menjadi gelombang bunyi yang lebih keras dari bunyi asli. Kemudian itu untuk memperoleh hasil suara yang bagus dibagi menjadi 3 alat, diantaranya yaitu crossover untuk distribusi ke loudspeaker yang berbeda-beda. High range speaker yaitu untuk menurunkan bunyi nada tinggi yaitu 2000 sampai 20.000 Hz. Kemudian mid range speaker yaitu untuk mengeluarkan bunyi nada tengah yaitu 500 sampai 2000 Hz. Kemudian low range speaker yaitu untuk mengeluarkan bunyi nada rendah yaitu 150 sampai 500 Hz. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis speaker yaitu yang pertama tweezer piezo, yaitu respon frekuensinya yaitu
1.800 sampai 30.000 Hz. Kemudian yang kedua itu ada mid-range speaker, speaker BM, yaitu respon frekuensinya 150 sampai 8.000 Hz. Yang ketiga itu ada warp BM, respon frekuensinya yaitu 25 sampai 1000 Hz. Next. Selanjutnya yaitu ada sistem bunyi Cetro atau Cetro Sound System, saluran untuk loudspeaker kiri dan kanan. Kemudian ada efek mengelilingi atau surround effect. Terdiri dari 7 speaker, diantaranya 2 speaker di depan, 2 speaker di samping, dan 2 speaker di belakang, dan 1 subwoofer. Dan kemudian itu ada fasilitas lain sistem bunyi elektronik, yaitu ada radio, kemudian ada pemutaran kaset atau kaset player, kemudian ada CD atau compact disc player, kemudian ada pemutaran VCD atau DVD, kemudian ada equalizer, adalah fasilitas untuk mengatur kekuatan bunyi berdasarkan frekuensinya. Yang kemudian ada synthesizer untuk mengubah warna bunyi atau meniru bunyi-bunyian. Yang selanjutnya itu ada mixer, adalah alat untuk mencampur dan mengatur lalu bunyi sumber bunyi pada sistem bunyi elektronik. Baik, di sini saya akan menjelaskan ada berapa tipe penempatan loudspeaker pada sistem bunyi elektronik. Namun yang pertama itu terpusat, yaitu sekelompok speaker yang terletak diletakkan di atas sumber bunyi asli setinggi 7-13 meter. Bisa dilihat pada gambar di samping. Ini merupakan sistem terpusat dari penempatan loudspeaker di suatu ruangan. Selanjutnya ada sistem tersebar, yaitu adalah sistem yang peletakan rangkaian speakernya di atas audiensi atau pendengar. Tipe ini dipergunakan untuk ruangan yang langit-langitnya relatif pendek, sehingga tidak memungkinkan memakai tipe terpusat. Seperti pada gambar di samping. Selanjutnya ada terpadu dengan kursi. Ini adalah suatu penempatan loudspeaker yang secara terpadu di belakang kursi. Atau tipe ini biasanya diterapkan di gereja ketika bunyi yang pelan tapi jelas yang merata diperlukan. Selanjutnya ada kombinasi dan tipe-tipe di atas. Kombinasi dan tipe-tipe di atas itu umumnya menggunakan kombinasi tipe terpusat dan tersebar yang diperlukan alat penunda bunyi initial time delay. Bisa dilihat pada gambar di samping. Ini adalah alat yang digunakan untuk membantukan kombinasi-kombinasi antara penempatan cluster terpusat dan tersebar. Selanjutnya ada indeks artikulasi atau artikulasi. Indeks adalah suatu ukuran objektif untuk menentukan kejelasan perangkapan pada suatu ruangan. Indeks artikulasi berentang antara 0 sampai 1, yang 0 berarti sangat buruk dan 1 berarti sempurna atau sangat jelas. Bisa dilihat pada gambar. Yang paling bawah ini adalah indeks artikulasi atau AI yang dihitung dengan detik, yang dimulai dari 0 sampai dengan 1. Di sebelahnya lagi itu ada kata atau kalimat yang dimengerti, itu sampai 100%, dan yang di atasnya itu ada hitungan jelek hingga sedang berkomunikasi,
ada bagus dan juga sangat bagus. Bisa lihat pada kurva yang menunjukkan garis dari 0, titik 0 menuju ke 1. Di sini merupakan indeks artikulasinya 0 sampai 2, itu katanya 20% jelek ya, atau sedang komunikasinya yang bisa dengar. Sedangkan kalau misalnya artikulasi kata yang ada di sini mencapai di sini atau di sini, itu diartikan bahwa suatu kalimat atau kata yang dimengerti itu mencapai 1%. Ini sampai sini. Yang bisa saya jelaskan tadi itu 1 berarti sempurna atau jelas. Kalimat yang dikatakan menjadi indeks itu menjadi jelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, selanjutnya itu adalah sistem tata surya elektronik yang efektif. Yang pertama yaitu sistem penguat bunyi atau sound revoicing system yang dirancang dengan baik harus terintegrasi dengan akustika bangunan sehingga mendukung alami bunyi dari sumber ke pendengaran. Harus menjaga bunyi di dalam ruangan terdistribusi dengan baik dan kekerasan yang cukup. Sistem penguat bunyi tidak dapat menggantikan akustika bangunan yang baik dan sistem bunyi sistem bunyi dapat membuat akustika bangunan menjadi lebih. Selanjutnya itu ada jika digunakan untuk berbicara, sebuah auditorium berkapasitas kurang dari 500 tempat duduk jarang memerlukan penguat bunyi. Namun 500 sampai 1000 tempat duduk memerlukan sistem penguat bunyi. Kemudian itu di atas 1000 tempat duduk memerlukan sistem penguat bunyi. Jika seperti ruang pengadilan dan ruang sidang yang digunakan untuk pembicara tanpa tergantung pada ukuran bangunan memerlukan sistem penguat bunyi. Selanjutnya yaitu ada pilihan pertama sistem penguat bunyi adalah tipe sentral, yaitu loudspeaker yang diletakkan di atas sumber bunyi. Next. Selanjutnya itu pilihan pertama sistem penguat bunyi adalah tipe sentral, yaitu loudspeaker yang diletakkan di atas sumber bunyi. Yang kedua adalah sistem penguat bunyi tersebar atau distributed, yaitu penempatan sejumlah besar loudspeaker secara tersebar dengan ketinggian rendah. Setiap speaker tidak mengeluarkan bunyi yang terlalu kuat. Untuk area yang tidak terlalu luar, untuk area yang tidak terlalu luas di bawahnya. Biasanya digunakan untuk auditorium yang memiliki ketinggian lantai yang cukup untuk sistem sentral. Kemudian selanjutnya ada letakkan mikrofon di luar cakupan bunyi loudspeaker untuk menghindari feedback atau kecuali pembicara dekat dengan mic dan mic tersebut tidak terlalu peka. Next. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja pertimbangan akustika dalam memilih rumah. Berikut beberapa pertimbangannya, yakni yang pertama adalah memilih lokasi rumah. Dengan memilih lokasi rumah juga dapat mempengaruhi akustika. Rumah yang berada di jalan raya atau area dengan aktivitas yang tinggi biasanya cenderung lebih bising jika dibandingkan dengan rumah yang dipilih di lokasi yang lebih tenang seperti di tengah persawahan atau juga di lokasi lahan yang jauh dari jalan raya. Dan selanjutnya ada bahan bangunan.
Bahan bangunan yang digunakan untuk bangun rumah juga mempengaruhi akustika. Rumah yang terbuat dari bahan-bahan yang keras seperti beton atau bata akan lebih bergema. Sedangkan jika ingin agar akustika rumah yang baik atau tidak bising, bisa juga dengan memilih bahan material yang lunak seperti kayu atau batu-bata ringan. Yang ketiga ada desain rumah. Desain rumah juga dapat mempengaruhi rumah yang memiliki banyak sudut dan celah lebih mudah memantulkan suara. Jika ingin memiliki rumah yang lebih kedap, sebaiknya pilih rumah yang memiliki desain yang sederhana dan tidak terlalu banyak sudutnya. Next. Dan selanjutnya, jika menemukan rumah yang memiliki akustika yang kurang baik, bisa juga dengan melakukan beberapa hal berikut, yaitu yang pertama dengan memasang peredam suara. Peredam suara dapat dipasang di dinding, di lantai, ataupun di langit-langit untuk mengurangi kebisingan. Selanjutnya ada dengan cara memindahkan furniture. Furniture juga dapat digunakan untuk menyerap suara. Pastikan juga furniture diletakkan dengan rapi dan tidak terlalu rapat agar suara dapat mengalir dengan lancar. Dan yang terakhir dengan cara menambahkan tanaman. Tanaman juga dapat membantu menyerap suara. Dapat juga menanam tanaman di luar ruangan yang sekiranya memiliki kebisingan yang tinggi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada bangunan ibadah. Bangunan ibadah seperti gereja mempunyai akustik yang unik. Di gereja ada aktivitas khobat dan menyanyi, baik yang dilakukan oleh jemaat ataupun paduan suara. Berbeda dengan di auditorium sekuler, di gereja suara pemimpin ibadah perlu diberi sentuhan akustik agar lebih berwibawa dan menarik. Suara pendeta tidak hanya perlu jelas tetapi juga harus mantap berwibawa. Jika sedang membaca kitab suci misalnya atau berdoa, tinggi rendah dan penekanan suara sangat penting. Demikian pula suara paduan suara harus dapat memenuhi seluruh ruangan gereja dan terkendali keras lembutnya dengan baik. Dalam bangun gereja, jangan merancang gereja dengan bentuk denah, bujur sangkar, oval, lingkaran, atau segi delapan. Jangan merancang gereja dengan dinding sejajar tanpa lapisan pembaur difus dengan membuat ketinggian langit-langit di atas jemaat lebih rendah dari mimbar. Permukaan dinding dan langit-langit sebaiknya dari bahan pemantul bunyi dengan membentuk cembung atau berceruk-ceruk untuk menciptakan dengung difusi dan pantulan lateral bunyi yang diperlukan agar jemaat dikelilingi oleh bunyi. Hindarilah bahan yang terlalu banyak meredam frekuensi rendah, ya stopless mengatur jang sisi bawah balkon perlu diberi peredam untuk menghindari eko atau permukaan dibentuk berlekuk-lekuk. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada gedung konser. Gedung konser termasuk bangunan yang memiliki akustik kritis. Arsitek perlu mendampingi ahli akustik untuk memperoleh desain yang sempurna. Adapun beberapa pedoman sederhana yang dapat digunakan dalam tahap awal mendesain. Yang pertama, waktu dengung pada frekuensi tengah rata-rata untuk 500 dan 1000 Hz di saat ruangan penuh antara 1,6 dan 2,4 detik untuk opera, simfoni, organ, dan paduan suara. Ingat bahwa bunyi musik di ruangan yang telah memiliki waktu dengung tepat akan sangat hidup, memenuhi ruangan, dan memadu dengan baik. Namun jika waktu dengung berlebihan, maka akan menyebabkan bunyi musik campur aduk, kisruh, tidak dapat dibeda-bedakan. Yang kedua ada untuk pertunjukan musik, rasio bass
harus lebih besar dari 1,2. Rasio bus adalah perbandingan antara waktu frekuensi tengah rata-rata untuk 500 dan 1000 Hz. Rasio bus yang tinggi akan memberikan kesan kehangatan. Hindarlah memakai panel-panel tipis, misalnya papan kayu yang akan meredam bunyi frekuensi rendah. Di sampingnya ada gambar dapat dilihat langit-langit yang datar akan memerlukan bunyi yang cenderung mengakibatkan gema. Jadi itu tidak cocok diaplikasikan dalam desain gedung konser. Next. Yang ketiga ada keintiman dapat diperoleh dengan mengusahakan celah tunda waktu awal kurang dari 20 milisekund. Untuk bunyi pantulan, waktu selang antara kedatangan bunyi langsung dan bunyi pantulan pertama yang harus kurang dari 30 milisekund, yaitu setara dengan perbedaan jarak tempuh 34 ft atau 10,36 meter. Ruangan musik berbentuk 4 persegi panjang sebaiknya mempunyai perbandingan panjang dan lebar kurang dari 2. Secara empiris terbukti bahwa gedung konser yang baik di Eropa mempunyai perbandingan tinggi dan lebar lebih besar 0,7. Yang keempat adalah kekerasan, ditentukan oleh volume ruangan, peredam bunyi, dan bentuk sisi depan ruangan. Untuk ruangan berbentuk 4 persegi panjang dengan panggung di depan, volume ruangan per orang adalah S. Oke, bisa dipercepat sedikit ya. Saya kasih waktu lagi 5 menit. Selanjutnya, permukaan dinding samping, langit-langit, dinding balkon, dan dinding panggung harus dapat memantulkan bunyi secara baur. Yang selanjutnya, permukaan pemantul bunyi di dekat panggung harus dapat memantulkan bunyi kembali ke panggung sehingga pemain dapat merasakan respon ruangan yang memadai. Next. Selanjutnya, hindari permukaan yang menyebabkan gema. Lecutan, rayapan di permukaan kubah. Yang terakhir, tingkat ambang pendengaran yaitu NC-15. Jadi, boleh dikatakan di dalam gedung konser yang baik, suasana akan sangat senyap sehingga pemusik memiliki banyak kebebasan untuk bermain dengan pelan dan keras bunyi. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang mesin dan perlengkapan. Ruang mesin merupakan ruang yang memiliki sumber kebisingan yang tinggi. Cara menangani kebisingan dari ruang mesin tersebut yaitu yang pertama, dibuatlah ruang mesin jauh dari ruangan yang sensitif terhadap bunyi. Yang kedua, menggunakan mesin yang mengeluarkan tingkat kebisingan yang rendah. Yang ketiga, menggunakan konstruksi dinding, lantai, dan langit-langit yang mempunyai nilai kehilangan transmission loss, dan isolasi bunyi yang besar. Yang keempat, istilah dinding dan langit-langit dengan bahan meredam bunyi yang banyak untuk mencegah timbulnya kebisingan melalui udara. Yang kelima, menggunakan bahan-bahan yang lembek seperti pegas. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, di sini ada kesimpulan keseluruhan. Dari pembahasan tentang akustik alami dan akustik buatan,
Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil secara keseluruhan. Satu, komplek, komplekit, kompleksitas dan keunikan. Akustik alami cenderung lebih kompleks karena dipengaruhi oleh elemen lingkungan seperti bentuk, bahan bangunan, topografi, dan vegetasi sekitar. Yang dua, sifat fleksibel. Akustik buatan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengaturan dan kontrol suara. Tiga, ketergantungan pada desain. Kedua jenis akustika ini sangat dipengaruhi oleh desain ruangan. Yang keempat, tujuan penggunaan. Akustik alami secara inheren ada dalam lingkungan sekitar dapat dipengaruhi kualitas suatu tempat tanpa intervensi manusia. Yang kelima, kesinambungan dan perbaikan. Ada potensi yang mengintegrasikan akustika alami dalam teknologi akustik buatan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Keseluruhan kedua jenis akustika ini memiliki keunikan dalam kelebihan masing-masing. Pembangunan pengetahuan tentang akustika alami dan pemanfaatan teknologi dalam akustika buatan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik secara akustik dalam berbagai konteks. Selanjutnya saya lanjutkan kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf dan kami izinkan kepada yang mau bertanya boleh melakukan pertanyaan, mengajukan pertanyaan. Oke, ada yang bertanya? Ya, ini panjang sekali penjelasannya ya, jadi sampai hampir habis waktunya. Oke, ada yang bertanya nggak? Ya, kayaknya sih nggak ada. Sudah panjang sekali penjelasannya. Oke, biar nggak terlalu lama ya, kasihan kelompok yang lagi satu nggak dapat presentasi dia. Silakan di stop share dulu. Baik, Pak. Anda Wedananta dengan NIM 057. Lalu ada saya sendiri, Evania Kristabel Wijaya dengan NIM 080. Lalu ada Sisilia Mariarta Borneo dengan NIM 072. Lalu ada Made Wahyu Artika Palguna dengan NIM 047. Dan ada Imade Agung Sadana Yasa Putra dengan NIM 048. Berikut materi yang akan kami bahas. Yang pertama, ada proses manusia mendengarkan bunyi. Next. Bunyi terjadi karena adanya seperti gesekan suatu benda padat maupun benda cair. Energi getaran atau bunyi tersebut membentuk gelombang-gelombang suara, dan suara ini dapat masuk atau ditangkap oleh telinga. Hal itu terjadi apabila adanya yang pertama sumber bunyi, yang kedua medium perambatan, yang ketiga indera pendengaran. Next. Proses mekanisme kerja telinga. Daun telinga dan gendang telinga bergetar dari gelombang suara yang masuk dan mengirimkan getaran ini ke ketiga tulang kecil di tengah dan saraf pendengaran. Kemudian membawa sinyal ini ke sistem saraf pusat atau otak dan mengubahnya menjadi suara yang kita kenal dan kita pahami. Next. Yang kedua ada kebisingan. Next. Kebisingan atau noise adalah campuran dari berbagai suara yang tidak kita kehendaki ataupun yang merusak kesehatan. Saat ini, kebisingan merupakan salah satu penyebab penyakit lingkungan yang penting. Sedangkan kebisingan sering digunakan sebagai istilah untuk menyatakan suara yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh kegiatan manusia atau aktivitas-aktivitas alam. Next. Definisi kebisingan. Yang pertama, menurut Peraturan Menteri Kesehatan, kebisingan adalah terjadinya bunyi yang tidak diinginkan sehingga mengganggu dan atau dapat membahayakan kesehatan. Bising ini merupakan kumpulan nada-nada dengan bermacam-macam intensitas yang tidak diinginkan sehingga mengganggu ketentraman orang, terutama pendengaran. Yang kedua, pengertian lainnya, bising adalah suara yang sangat kompleks, terdiri dari frekuensi-frekuensi yang acak yang berhubungan satu sama lain. Sedangkan kebisingan adalah bunyi yang tidak dikehendaki sehingga mengganggu atau membahayakan. Next.
Kategori bising berdasarkan frekuensi, tingkat tekanan bunyi, tingkat bunyi, dan tenaga bunyi. Bising dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama occupational noise atau bising yang berhubungan dengan pekerjaan, yaitu bising yang disebabkan oleh bunyi mesin di tempat kerja, misal bising dari mesin ketik. Kemudian yang kedua ada audible noise, bising pendengaran, yaitu bising yang disebabkan oleh frekuensi bunyi antara 31,5 hingga 8000 Hz. Kemudian ada impulse noise, bising impulsif, yaitu bising yang terjadi akibat bunyi yang menyentak, misal pukulan palu, ledakan meriam, tembakan bedil. Next. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kebisingan. Next. Sumber kebisingan dapat diklarifikasikan dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama bising dari dalam, yaitu sumber bising yang berasal dari manusia, manusia, bengkel, mesin, dan alat-alat rumah tangga. Kemudian yang kedua ada bising luar, yaitu sumber bising yang berasal dari luar, atau seperti dari jalur lalu lintas, industri tempat pembangunan, gedung, dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor kebisingan. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kebisingan itu antara lain seperti intensitas bunyi yang dapat didengar telinga manusia berbanding langsung dengan logaritma kuadrat tekanan akustik yang dihasilkan getaran dalam rentang yang dapat didengar. Kemudian ada frekuensi yang dapat didengar oleh telinga manusia terletak antara 16 hingga 20.000 Hz. Frekuensi bicara terdapat antara 250 hingga 4.000 Hz. Kemudian ada durasi efek bising yang merugikan sebanding dengan tamanya paparan dan berhubungan dengan jumlah total energi yang mencapai telinga dalam. Next. Perambatan kebisingan ke dalam bangunan. Bising lingkungan yang terjadi di sekitar dan berasal dari manusia atau mesin-mesin cukup terhadap bising di dalam gedung. Sumber bising yang paling sering dibuat oleh manusia adalah pembicara yang keras, bantingan pintu, langkah kaki di tangga, atau bising yang disebabkan oleh motor dan mobil dan lain-lain. Next. Selanjutnya ada reduksi, yaitu pengurangan kebisingan ke dalam bangunan. Yang pertama ada jarak. Pada sumber bunyi tunggal, setiap kali kita menjauhi sumber 2 kali lipat jauhnya, intensitas bunyi berkurang sebesar 6 desibel. Pada sumber bunyi majemuk akan berkurang 3 desibel. Dengan demikian, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa sumber suara yang terlalu dekat dengan posisi kita berada sebagai pendengar akan sangat mengganggu. Maka hal yang sebaiknya dilakukan adalah memberi jarak yang cukup dari sumber bunyi dengan titik pendengar. Selanjutnya ada udara. Udara memiliki massa. Udara mengisi ruang kosong di atas bumi dan digunakan oleh suara untuk merambat. Namun, adanya udara juga sebagai penghambat gelombang suara. Gelombang suara akan mengalami gesekan dengan udara. Udara yang kering akan lebih menyerap suara daripada udara lembab. Hal ini dikarenakan adanya uap air akan memperkecil gesekan antara gelombang bunyi dengan massa udara. Udara yang bersuhu rendah akan lebih menyerap suara daripada udara bersuhu tinggi, karena membuat udara menjadi lebih rapat sehingga gesekan terhadap gelombang bunyi akan lebih besar. Selanjutnya ada angin. Arah angin akan mempengaruhi besarnya frekuensi bunyi yang diterima oleh pendengar. Kecepatan dan arah angin mempengaruhi besar kecil kebisingan. Di saat kondisi angin yang mengarah menuju penerima bunyi, maka kekuatan bunyi semakin besar daripada saat arah angin menjauhi penerima bunyi. Selanjutnya ada permukaan tanah. Permukaan bumi yang berupa tanah dan rumput merupakan barrier yang sangat alami. Suara yang datang akan terserap langsung. Sebaliknya, permukaan yang tertutup aspal jalan atau konblok akan langsung memantulkan bunyi. Selanjutnya ada layout bangunan dengan bentuk L, yaitu bentuk yang ideal dalam hal mengatasi kebisingan. Lalu ada bentuk U,
Cocok untuk bangunan komersial dengan catatan ruang antar kiri kanan bangunan tidak digunakan untuk kendaraan. Selanjutnya ada penghalang alami dan buatan. Dapat menggunakan barrier buatan atau alami dengan menggunakan kontur tanah atau pepohonan. Lalu ada pemilihan material bangunan yang memberikan nilai insulasi tinggi, yaitu bunyi akan memantul atau terserap tergantung permukaan penghalang yang ditabrak. Bunyi dapat menembus celah-celah yang sangat kecil sekalipun, sehingga penggunaan penghalang yang kokoh, rigid, dan permanen sangatlah disarankan. Jadi saya akan menjelaskan akustika pada bangunan. Akustika pada ruangan. Akustik ruang adalah bentuk dan bahan dalam suatu ruangan yang terkait dengan perubahan bunyi atau suara yang terjadi atau gejala perubahan suara karena sifat pantul benda atau objek pasif dari alam. Ada perubahan suara karena pemantulan dan gangguan suara tembusnya suara dari ruang lain. Next. Ada bahan penyerap suara. Yang pertama ada absorber, yaitu permukaan yang terbuat dari material yang menyerap sebagian besar energi suara yang datang padanya. Contohnya glass wool, mineral wool, foam. Bisa berwujud sebagai material berdiri sendiri atau digabungkan. Fabric covered, absorber, panel absorber, grade absorber, resonator absorber, perforated absorber, acoustic tiles. Next. Lalu ada reflektor, yaitu permukaan yang terbuat dari material yang bersifat memantulkan sebagian besar energi suara yang datang padanya. Pantulan yang dihasilkan bersifat spekular, contohnya keramik, marmer, logam, aluminium, gypsum board, dan beton. Next. Lalu ada reflektor, yaitu permukaan yang dibuat tidak merata secara akustik yang menyebarkan energi suara yang datang padanya. Contohnya QRD diffuser, BAD panel, dan deabsorber. Next. Material penyerap bunyi. Sini ada material pad, yang mana bahannya mudah dibentuk, mudah disesuaikan dengan bentuk ruangan, pemasangannya praktis karena tidak memerlukan rangka. Instalasi pad dilakukan langsung dengan menggunakan alat perekat, paku, atau lem kuning double tip. Tampilan warna bervariasi. Material terbuat dari plastik daur ulang sehingga ramah lingkungan. Next. Lalu ada glass wool, terbuat dari bahan dasar fiberglass. Tekstur mirip seperti bulu domba atau wool. Ketebalan materialnya 2,5 sampai 5 cm dengan kepadatan 25 gram per senti sampai 75 gram per senti. Dapat berupa gulungan dengan panjang 30 meter. Lalu ada rock wool, terbuat dari serat mineral ringan yang mampu menyerap suara dan panas, mirip glass wool. Densitas lebih tinggi, 30-100 gram per senti, umumnya digunakan sebagai pelapis kedua dari peredam suara glass wool. Dapat berupa bentuk lembaran atau gulungan. Lalu ada green wool, terbuat dari bahan polyester fiber bersifat tahan air atau hydrophobic, berwarna hijau karena atas dasar pertimbangan bahwa material glass wool dan rock wool kurang baik untuk kesehatan. Lebih aman dan tidak berbahaya pemasangannya dengan ditempel atau ditanam pada permukaan tembok. Lalu ada busa telur. Busa memiliki bobot yang cukup ringan dan mudah diaplikasikan, namun kurang maksimal untuk meredam suara yang berfrekuensi tinggi sebagai alternatif lapisan peredam suara tambahan. Terbuat dari bahan serat polister, ketebalan berkisar 1,2 cm, umumnya softboard berwarna coklat kayu untuk meredam gema, untuk menyerap suara ruangan yang berlebihan. Pemasangannya dibungkus dengan kain atau wallpaper peredam suara. Sistem perkuatan dan perbaikan kualitas bunyi. Kekuatan bunyi.
Kekuatan bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Kekuatan bunyi yang diterima pendengar manusia disebut sebagai tingkat kekuatan bunyi atau SPL, Sound Pressure Level, dinyatakan dalam desibel disingkat dB. Kekuatan bunyi yang diterima pendengar manusia dapat dibedakan menjadi ambang kekuatan di bawah normal 0 desibel atau sampai 20 desibel. Dalam kurung bunyi sangat pelan, contohnya berbisik. Ambang normal 30 desibel sampai 70 desibel. Contohnya musik lembut, bicara pelan. Di atas normal yaitu 80 hingga 130 desibel. Contohnya berteriak, musik hardcore. Dan ambang yang menyakitkan dan dapat merusak pendengaran, yaitu tingkat di atas 140 desibel. Next. Akustik ruangan. Akustik ruangan adalah salah satu faktor dasar akustik dalam arsitektur. Faktor dasar akustik dalam arsitektur merupakan pertimbangan guna perancangan akustik dalam bangunan secara umum. Faktor dasar akustik tersebut terbagi menjadi 4, yaitu akustik ruangan, insulasi suara, sistem penguat suara, dan kontrol kebisingan mekanik. Faktor dasar tersebut memiliki fungsi yang berbeda dalam pengendalian kualitas bunyi dalam sebuah bangunan. Fungsi tersebut adalah 1. Insulasi bunyi, berfungsi untuk mengurangi intrusi bunyi ke dalam bangunan. Pada prinsipnya, semakin tebal dan berat bahan yang digunakan, maka redaman bunyi semakin besar. Kontrol kebisingan. Sistem mekanik bertujuan untuk mengurangi bunyi tidak dikehendaki dari sistem mekanik yang terdapat dalam bangunan. Yang ketiga, sistem penguatan. Sistem dibutuhkan jika dalam sebuah ruangan bunyi yang dikehendaki tidak dapat diterima dengan jelas. Dan keempat, akustik ruangan bertujuan agar bunyi yang dikehendaki dapat diterima dengan jelas di dalam ruangan tersebut. Next. Oke, waktunya udah habis ya, silakan disimpulkan aja. Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menanggulangi kebisingan akan sangat efektif bila dilakukan secara menyeluruh. Artinya, kita tidak hanya memperhatikan elemen-elemen yang menempel atau berada pada bangunan, namun juga merancang ruang luar yang mampu menahan atau setidaknya mengurangi masuknya kebisingan dari jalan ke bangunan. Ada beberapa langkah perancangan akustika luar ruangan yang dapat ditempuh dalam mengurangi kebisingan, yakni yang pertama, menciptakan jarak sejauh mungkin antara dinding muka bangunan dengan jalan pada lahan yang tersedia melalui di saat penataan atau layout. Yang kedua, menempatkan elemen terbuka tidak secara langsung menghadap ke jalan. Yang ketiga, mendirikan penghalang untuk menahan kebisingan. Sekian dari presentasi kami. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Saya tutup dengan Pramu Santi. Santi. Oke, ada yang bertanya? Ya, jadi kayaknya sudah pada ngantuk nih. Ya, saya lihat udah ada yang kepalanya hilang. Ya, ada yang oke dan sebagainya. Ya, mungkin karena penjelasannya terlalu panjang ya dari tadi teman-temannya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu saya mungkin akan share sedikit ya, merangkum sedikit dari penjelasan teman-teman tadi. Teman-teman tadi sudah menjelaskan secara panjang, secara detail, baik itu dari pengertiannya, teori, dan juga alat-alat yang digunakan terkait dengan sistem akustika. Tapi mungkin saya akan
rangkum sedikit ya. Jadi supaya kalian bisa mengerti apa sih pengaruh dari sistem akustika ke dalam desain kalian sebagai arsitek gitu ya. Bisa stop share dulu ya yang kelompok A2. Sudah kelihatan ya? Oke, sudah kelihatan? Ya, jadi akan saya share sedikit mengenai sistem akustika. Jadi yang utama di akustika ini adalah ya bunyi ya, bunyi dan juga apa yang dihasilkan itu oleh bunyi itu bisa jadi kebisingan, bisa jadi suara yang enak didengar seperti musik. Ya, jadi sudah dijelaskan oleh teman-temannya tadi. Jadi pengaruhnya itu ke dalam desain bangunan kalian ya kalian harus menyesuaikan suara mana yang harus yang boleh masuk ke dalam ruangan, suara mana yang tidak boleh keluar ruangan dan juga untuk meredam kebisingan-kebisingan yang terjadi di luar dari bangunan kalian. Ya, itu tugas kalian sebagai arsitek. Caranya adalah dengan mendesain ya, tentu saja dengan mendesain. Jadi kalian mengatur sebagaimana ruangan tersebut agar mendapatkan suara yang optimal dan nyaman untuk penghuni di dalamnya. Jadi ini bisa dilihat suaranya itu dari yang pelan sampai dengan yang paling keras. Itu yang paling keras itu adalah suara mesin jet. Itu bagi orang yang tinggal di dekat bandara itu akan sangat bergantung pada sistem akustika yang bagus. Kalau tidak ya dia akan terganggu sekali dengan suara mesin pesawat ya. Ya, jadi ini yang harus kalian lakukan, kalian melakukan reduksi dari kebisingan. Ya, jadi sebagai arsitek kalian harus mencari bagaimana sih caranya agar rumah kalian atau bangunan kalian itu mendapatkan bisa meminimalisir kebisingan yang terjadi di luar dari bangunan. Begitupun sebaliknya. Jadi misalnya di dalam rumah kalian atau di dalam bangunan itu menghasilkan kebisingan, bagaimana caranya agar tidak keluar dari bangunan dan juga mengganggu lingkungan sekitar. Ya, jadi itu yang harus kalian pelajari sebagai arsitek ya. Ya, jadi banyak ininya ya, banyak peristiwa akustiknya yang bisa kalian gunakan sebagai desain. Jadi bisa ada refleksi, ada absorpsi dan juga ada diffusion. Jadi ini terkait dengan material apa yang nanti kalian pakai di dalam mendesain bangunan itu. Ya, itu yang terkait dengan akustikanya. Karena suara itu akan memantul berdasarkan material apa yang kalian desain di dalam bangunan. Ya, jadi itu kalian yang mempunyai tugas untuk mengaturnya. Ya, ini ada berbagai jenis, ada reflektor, dia memantulkan suara ya. Ada absorber, dia meredam suara dan juga diffuser. Ini memecah suara. Jadi sudah jelaskan tadi oleh teman-temannya. Jadi bisa dibaca di presentasinya lebih lanjut. Ya. Oke. Sistem akustika yang lain tuh ada tentang pengerasan suara atau kita sebagai arsitek itu hanya memberikan rekomendasi di mana sih letak speakernya di mana sesuai dengan peruntukan ruangan. Kalau mengenai alat-alatnya sudah ada orang yang lebih ahli masalah itu. Kita hanya memberikan rekomendasi desain saja. Selain untuk untuk entertainment ya, ini juga berguna untuk evakuasi. Jadi misalnya ada pengumuman yang penting itu bisa disampaikan dengan sistem akustik yang baik dan harus menjangkau seluruh bangunan. Contohnya di rumah sakit atau di bandara. Itu sistem akustiknya harus baik ya untuk memberikan informasi kepada seluruh pengunjung. Ya. Kalau di auditorium itu lebih ke musik ya. Itu untuk berfokus pada suara musik yang agar bisa didengar oleh seluruh audiens. Ya, ini sudah ada yang menjelaskan tadi oleh temannya.
Ya, ini saya kasih lihat beberapa contoh-contoh yang desain yang bagus dari apa namanya sebuah eh, apa namanya amphitheater atau gedung musik. Ya, yaitu contohnya LB Philharmonia ya, yang didesain oleh Herzog and de Meuron. Ini desainnya cukup bagus, ya menggabungkan antara desain modern dan juga desain yang klasik. Nah, ini ya didesain oleh Zaha Hadid ya, bisa dicari nanti Philharmonic Concert Hall ya, itu memakai desain parametrik arsitektur. Ya, bisa dilihat bangunannya itu sangat modern sekali dan juga desainnya itu menggunakan arsitektur parametrik. Ya, ini juga sama, mirip-mirip ya. Harbin Opera House itu didesain oleh Met Architect, itu juga menggunakan arsitektur parametrik. Jadi yang sekarang lagi booming itu adalah arsitektur parametrik ya. Jadi bentuk bangunannya sangat modern. Ya, saya harap kalian juga bisa mengembangkan kemampuan desain kalian ke tahap ini ya. Ya, jadi saya harap nanti di semester yang lebih tinggi ya. Kebetulan saya ngajar Studio 5 dan juga Studio 6. Itu saya harap desain kalian akan selevel ini ya. Saya nggak mau lihat ada yang desain gedung seperti Balai Banjar lagi ya, gedungnya kota, atapnya juga limas ya. Itu saya pastikan nilainya akan kecil. Oke. Nah, biar kalian lebih mengerti ini mungkin saya kasih sedikit kuis ya untuk materi kali ini. eh Mungkin bisa dicatat atau di screenshot ya. Jadi ini nanti dikumpulkan bersama dengan resume kalian nanti, resume presentasi. Jadi kuisnya simple aja ya. Yang pertama itu adalah kalian sketsa aja desain layout rumah kalian sendiri, kemudian kalian bisa ukur kebisingan menggunakan decibel meter. Jadi decibel meternya download aja di aplikasi di HP kalian ya. Itu rata-rata kayaknya ada ya di Android dan juga di iOS itu juga udah ada. Jadi silahkan di search decibel meter untuk mengukur dari kebisingan yang ada di sekitar rumah kalian. Ya, setelah kalian ukur, kalian bisa eh, bikinkan seperti analisis ya. Ya, jadi kebisingan yang dari luar itu dari arah mana saja dan berapa desibel, kemudian kebisingan yang dihasilkan oleh rumah kalian atau di dalam kamar kalian tuh berapa desibel. Itu bisa di sketsa aja, analisisnya sederhana saja. Kemudian setelah itu mungkin bisa dibikin rekomendasinya, kira-kira itu bisa berupa rekomendasi material atau rekomendasi desain, misalnya nambah jendela atau mengurangi jendela atau apapun itu untuk mengurangi kebisingan atau membuat kebisingan yang dari luar itu tidak masuk ke dalam rumah sesuai dengan kebutuhan dari ruangan itu. Ya, jadi silahkan memberikan rekomendasi. Saya bebaskan saja. Ya, ini supaya kalian lebih mengerti dan cara menganalisis kebisingan dan menggunakannya dalam melakukan desain. Ya, jadi ini kuisnya dikumpul nanti barengan dengan di Moodle ya, barengan dengan resumenya nanti. Ada pertanyaan mengenai ini? Mau bertanya, Pak. Silakan. Kalau untuk resumenya itu filenya jadi satu sama kuisnya atau beda-beda, Pak? Dipisahkan saja ya. Nanti saya bikinkan apa namanya assignment sendiri. Nanti terpisah aja. Oke, terima kasih, Pak. Jadi satu lembar aja cukup sih kayaknya ya. Jadi sederhana aja. Ada lagi yang bertanya? Sudah jelas? Maaf Pak, izin bertanya Ya, Pak. ya, silakan. Untuk sketsa denahnya ini kita gambar manual apa boleh lewat CAD Pak? Bebas ya, senyaman kalian aja. Oke baik Pak, terima kasih Pak.
Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau rumahnya tuh sama boleh, Pak? Kebetulan saya kembar, Pak. Ya, kalau kembar jelas sama rumahnya ya. Kecuali Oke, punya Pak. rumah lagi, ya boleh, boleh. Ada lagi yang satu rumah mungkin? Satu rumah bertiga, berempat, nggak ada ya? Pak, mohon izin bertanya, Pak. Ya, Kalau untuk rumahnya tingkat itu dibuat lantai 1, 2, 3-nya apa lantai dasarnya aja? kalau tingkat mungkin bisa dibuat di ini ketiganya ditinggali, ketiga lantainya. Lantai 1, 2 sih, Pak. Ya, boleh satu dua aja. Ya. Ada lagi? Sudah jelas? Ya, jadi kalau misalnya ada yang masih bingung bisa ditanyakan di grup. Ya, masih ada waktu. Oke. Kalau kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan dulu.